Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kaum wanita GPDI Jonggol dan GPDI Pelita? Saya percaya saudara-saudara tetap sehat, kuat, dan terus ada dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali kita bertemu dalam perenungan kebenaran firman Allah dalam ibadah wanita online. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Rut pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Haleluya, puji Tuhan. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini sengaja saya mengambil topik dari kitab Rut, dan kita akan melihat sama-sama tentang seorang wanita yang luar biasa, yaitu Rut. Kaum wanita memiliki potensi di dalam dirinya. Ada hal-hal yang luar biasa yang bisa nampak dan bisa memberkati banyak orang, termasuk kaum wanita yang saat ini sedang menyaksikan kebenaran firman Allah lewat video YouTube ini. Saya percaya ada potensi yang indah dalam kehidupan seorang wanita, dalam kehidupan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, hari ini tentang Rut. Rut juga adalah seorang wanita yang luar biasa. Di dalam firman Allah ada lima wanita yang masuk dalam, yang ditulis, yang tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Ada Rahab, ada Tamar, dan ada Rut, seorang yang luar biasa, seorang perempuan yang luar biasa yang boleh tercatat dalam kebenaran firman Allah. Dan kalau saudara-saudara membaca, kalau kita membaca kitab Rut, memang adalah hal yang luar biasa. Seorang wanita, seorang perempuan yang betul-betul luar biasa tercatat di dalam firman Allah. Ayat yang ke-15 yang kita baca tadi, "Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Bagaimana perempuan-perempuan, tetangga-tetangga dan kerabat dari Naomi berkata kepada Naomi bahwa berbahagialah Naomi yang memiliki Rut, menantu yang luar biasa, yang lebih berharga dari 7 orang laki-laki. Memang kita tidak punya referensi lain bagaimana atau mengapa kerabat-kerabat ini bisa berkata bahwa Rut itu lebih berharga dari 7 orang laki-laki bagi Naomi. Apakah itu karena kesaksian Naomi, ataukah mereka yang betul-betul menyaksikan sendiri bahwa memang
penampilan Ruth, keberadaan Ruth adalah keberadaan yang luar biasa bagi Naomi. Nanti saudara bisa membaca keseluruhan ini, dan semua kita akan sepakat bahwa Ruth memang adalah wanita yang luar biasa. Dari beberapa hal yang ditinggalkan oleh Ruth sebagai teladan, sebagai seorang wanita yang hebat, di sini saya hanya akan berbagi dua saja. Yang pertama adalah kesetiaan. Untuk mencapai Ruth pasal yang keempat ayat yang ke-15, atau untuk sampai kepada peristiwa Ruth pasal 4 ayat 15 itu, kalau kita membaca mulai dari pasal yang pertama dan seterusnya, Ruth dan Naomi harus melewati begitu banyak proses dalam kehidupan mereka. Ditinggal oleh seorang suami. Bagi Naomi ditinggal oleh anaknya. Kemudian mereka harus berhadapan dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan mereka. Mereka menghadapi kekurangan mungkin sebagai dua orang ibu janda, sebagai dua orang perempuan yang pada waktu itu dianggap lemah. Sampai hari ini pun istilah lemah masih menempel pada wanita. Wanita masih dianggap sebagai orang yang sangat lemah. Tetapi dalam kebenaran firman Allah di sini, Ruth dan Naomi tidak digambarkan sebagai wanita-wanita yang lemah, tetapi mereka adalah orang-orang yang perkasa. Mereka adalah orang-orang yang besar. Bukan soal kekuatan fisik mereka, tetapi dalam kehidupan Ruth yang diperlihatkan adalah soal kesetiaannya. Bagaimana Ruth berkata di dalam Ruth pasal yang pertama ayat yang ke-16. Ruth pasal yang pertama ayat yang ke-16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ketika menghadapi proses kehidupan, ketika semua telah habis dalam kehidupan Naomi pernah menawarkan kepada Ruth, silakan engkau kembali kepada kerabatmu, kembalilah engkau kepada bangsamu, milikilah kehidupan yang lebih baik dari kehidupanmu saat ini bersama-sama dengan aku. Engkau sudah lihat ada Orpa yang sudah pergi, kamu pun berhak untuk menghadapi atau menghidupi hidupmu yang lebih baik. Aku tidak bisa menawarkan seorang anak lagi, aku tidak bisa menawarkan kehidupan yang lebih baik dari engkau daripada sekarang ini. Kalau engkau mengikuti aku, engkau hanya akan menderita. Tetapi yang luar biasa di sini dipertontonkan oleh Ruth. Ketika Ruth berkata, kemanapun engkau pergi, jangan desak aku meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, disitulah aku pergi. Di mana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Luar biasa Ruth. Dalam keadaan seperti apapun, dia tetap setia. Ada banyak orang yang begitu gampang untuk beralih ketika menghadapi proses yang begitu sulit, ketika menghadapi proses yang seperti sangat sukar. Betapa banyak orang meninggalkan temannya, betapa banyak orang yang mengkhianati temannya, betapa begitu banyak orang yang bisa melakukan banyak hal hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Tetapi berbeda dengan Ruth, mereka belum melihat masa depan yang indah. Bahkan tidak ada harapan untuk memiliki masa depan yang indah. Tetapi Ruth berani dan terus berkata, ini adalah pilihan hatinya, bahwa dia mau menderita bersama-sama dengan Naomi. Dia yang sudah mengambil sumpah untuk bersama-sama dengan keluarga Naomi. Begitu setianya dia. Dan setiap kesetiaan yang dikerjakan, firman Tuhan mencatat selalu bahwa kesetiaan selalu dibayar dengan sesuatu yang berharga.
Dan itulah yang dialami oleh Rut. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang setia. Dan terbukti di kemudian hari dalam cerita berikutnya, bagaimana Rut diberkati oleh Tuhan, melewati begitu banyak proses, tetapi dia tetap setia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah kesetiaan itu, milikilah loyalitas itu. Ketika semua orang hanya berpikir tentang diri sendiri, ketika semua orang berpikir bagaimana dia bisa lepas dari permasalahannya, sekalipun itu harus mengorbankan orang lain. Tetapi berbeda dengan Rut, dia selalu bersama-sama. Dia memiliki kesetiaan, kesetiaan kepada kawanan, kesetiaan kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Dalam zaman sekarang, apapun saudara dan saya, milikilah kesetiaan itu. Pertama, kesetiaan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun masalah yang sedang saudara dan saya hadapi, milikilah kesetiaan dengan Tuhan. Dalam keadaan diberkati ataupun dalam keadaan tak memiliki banyak tantangan, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan pernah ada mental pengkhianat. Jangan pernah ada orang yang jangan sampai saudara dan saya seperti orang yang suka untuk menghindar dari permasalahan. Tetapi mari kita mau setia akan jalan mana yang harus saudara dan saya tempuh. Milikilah kesetiaan. Allah beserta dengan orang-orang yang setia. Yang kedua, teladan yang ditinggalkan oleh Rut. Ayub 28 ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rut adalah perempuan yang berhikmat. Dan hikmat yang ditonjolkan oleh Rut adalah hikmat seperti yang tertulis di dalam Ayub 28 ini, ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berhikmat, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Apa yang diperlihatkan oleh Rut? Bicara soal takut akan Tuhan adalah bicara soal kepatuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang dilakukan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, itulah yang dikerjakan. Dalam cerita tentang Rut, memang tidak banyak dijelaskan bagaimana hubungan antara Rut atau pemahamannya tentang kebenaran firman Allah. Tidak terlalu banyak menyinggung tentang bagaimana doanya kepada Tuhan, ibadahnya kepada Tuhan. Tetapi yang bisa saudara dan saya pelajari di sini, yang bisa saudara dan saya lihat, yang ingin diperlihatkan oleh firman Allah, bagaimana bentuk kepatuhan dari Rut. Kepatuhan kepada Naomi. Apa yang dikatakan oleh Naomi, petunjuk-petunjuk yang dikatakan kepada Rut oleh Naomi. Firman Tuhan mencatat di sini, Rut melakukan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Naomi. Kepatuhan kepada Naomi adalah bentuk hikmat. Bentuk hikmat seperti yang dikatakan dalam Ayub 28 ayat 28. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Bagaimana Rut patuh tunduk kepada Naomi, itu adalah hikmat Rut. Begitupun juga dengan saudara dan saya. Bentuk kepatuhan kita kepada Tuhan, itulah hikmat yang sesungguhnya. Dan perempuan-perempuan yang berhikmat adalah perempuan yang luar biasa. Wanita-wanita yang berhikmat adalah wanita yang luar biasa.
Jadilah wanita yang luar biasa. Tunjukkan kepatuhan dan ketundukanmu terhadap Tuhan. Lakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Hikmat diperlihatkan dari kepatuhan kita terhadap firman Allah. Karena firman Tuhan katakan, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat. Hikmat adalah mengikuti segala petunjuk yang ditetapkan. Segala petunjuk yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika saudara dan saya melakukan itu, itulah hikmat. Dan saya percaya, setiap orang yang melakukan petunjuk daripada Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah, maka firman Tuhan katakan, apa saja yang dibuat oleh orang itu pasti berhasil. Saya percaya kaum wanita yang menunjukkan kepatuhan kepada Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, kehidupan diberkati oleh Tuhan. Ia menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini teladan yang ditinggalkan oleh Ruth. Yang pertama adalah kesetiaannya, dan yang kedua adalah hikmatnya yang ditunjukkannya dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada Naomi. Di saat sekarang kita ini, tunjukkan kesetiaan kita dan tunjukkan hikmat kita. Firman Tuhan katakan tadi, dari mana datangnya hikmat itu? Orang tidak tahu jalan ke sana. Ia terlindung dari segala mata yang hidup. Hikmat itu adalah mengerti. Hikmat itu memahami segala sesuatu. Memahami hal-hal yang sedang terjadi. Dalam permasalahan, dalam apapun yang saudara dan saya sedang jalani, hikmat itu berarti kita memahami, mengerti apa yang harus kita kerjakan. Keputusan-keputusan apa yang harus diambil, itu hikmat. Bagaimana untuk memiliki hikmat? Mengerti, memahami apa yang harus dilakukan. Firman Tuhan katakan Allah yang tahu jalan ke sana. Dan kemudian Tuhan menunjukkan takut kepada Tuhan. Itulah hikmat. Itu yang ditunjukkan oleh Ruth. Ia memperoleh hikmat ketika ia belajar patuh kepada Naomi. Kepatuhan dan kesetiaannya ternyata adalah hikmat yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan akhirnya dia bisa mengalami hal yang indah, hal yang luar biasa. Dalam keturunan yang kemudian, dalam keturunannya yang ia lahirkan, ada seorang raja yang luar biasa yang akan hadir 100 tahun, kira-kira 100 sampai 120 tahun berikutnya. Maka lahirlah Raja Daud yang memerintah Israel sebagai raja yang luar biasa. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, milikilah kesetiaan dan milikilah hikmat, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita semua. Dalam hidup saudara, berbahagialah karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.